Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, masyarakat kota Baghdad mulai terjebak dalam kesyirikan. Mereka berlomba-lomba mencari keberuntungan dengan cara-cara yang tak masuk akal, seperti mengunjungi tempat angker, melakukan ritual yang aneh, bahkan mendatangi dukun-dukun sesat yang mereka yakini memiliki kesaktian. Mereka percaya bahwa dengan melakukan semua itu, hidup mereka akan lebih beruntung. Awalnya, Abu Nawas menganggap hal tersebut biasa saja. Namun lama-kelamaan, perbuatan mereka semakin parah. Abu Nawas merasa geram melihat kondisi itu. Namun ia bingung bagaimana caranya untuk menegur mereka tanpa membuat masalah yang lebih besar. Jika ia menegurnya secara langsung, ia akan mendapat perlawanan dan itu bisa berakibat fatal. Akhirnya dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menemukan sebuah ide yang brilian. Keesokan harinya ia menggali sebuah lubang di bawah tempat tidurnya. Perbuatannya ini membuat para warga terheran-heran dan saling bertanya-tanya. Penasaran, mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. "Abu Nawas, kenapa kamu menggali lubang di bawah tempat tidurmu?" tanya seorang warga. "Oh, ini aku sedang membuat tempat keberuntungan," jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawabannya, warga semakin bingung. "Maksudnya gimana, Abu Nawas?" tanya mereka lagi. "Nanti di lubang ini aku bisa mencari keberuntunganku," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Mendengar itu, para warga pun tertawa terbahak-bahak. "Dasar aneh, kok Abu Nawas mencari keberuntungan di tempat seperti itu?" celetuk salah satu warga. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Loh, di mana salahnya? Aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal. Kenapa harus jauh-jauh ke tempat angker? Kenapa harus mengunjungi dukun-dukun sesat? Mendingan buat tempat sendiri di rumah. Bukankah rizki ada di sekitar kita?" Para warga pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia pun melanjutkan, "Ya, aku putuskan untuk membuat tempat yang paling dekat di rumahku sendiri." Seorang warga yang merasa khawatir berkata, "Ya betul sih Abu Nawas, tapi caramu itu bisa membahayakan dirimu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu membuat lubang di bawah tempat tidurmu, nanti ketika bangun tidur, kamu bisa terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Tidak juga, menurutku lebih berbahaya cara kalian." "Bagaimana bisa lebih berbahaya, Abu Nawas? Lihatlah, sampai sekarang kami tidak pernah terluka," tanya warga yang masih bingung. Abu Nawas pun menjelaskan, "Coba kalian pikirkan, demi mendapatkan keberuntungan, kalian mendatangi tempat-tempat angker. Ada juga yang pergi ke dukun-dukun sesat. Kalau aku jatuh, paling-paling aku hanya akan masuk ke dalam lubang tanah. Tapi kalian bisa saja terperosok ke dalam lubang yang lebih berbahaya, yaitu lubang api neraka akibat dari perbuatan syirik kalian." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, para warga pun merasa malu. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan keputusan yang mereka ambil selama ini. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk menghentikan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Kisah selanjutnya. Suatu hari di istana Baginda Raja Harun al-Rasyid, seorang ulama terkemuka datang membawa pertanyaan yang membuat semua orang di ruangan sidang terdiam. "Wahai Paduka yang mulia," katanya, "jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan membiarkan agama-agama lain ada di dunia ini, Paduka?"
Baginda Raja Harun ar-Rasyid meskipun dikenal bijaksana, tak langsung dapat menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini. Pastikan jawabanmu membuat semua orang di sini puas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum seperti biasa, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar menghadapi pertanyaan yang sulit. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "saya bisa menjawab pertanyaan ini, Paduka. Tetapi izinkan saya menyiapkan sesuatu terlebih dahulu, Paduka. Saya memerlukan waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawabannya." Baginda Raja pun mengaku setuju. Tetapi ulama itu merasa Abu Nawas hanya mencari alasan. "Abu Nawas," katanya dengan nada menantang, "jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku besok, aku akan meminta Baginda Raja menghukummu atas kelancanganmu mengulur waktu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Tenang, insya Allah besok saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Dan benar saja, keesokan harinya semua orang berkumpul di kebun istana sesuai permintaan Abu Nawas. Di sana mereka menemukan kebun yang penuh dengan berbagai jenis pohon. Pohon kurma yang tinggi, pohon apel yang berbuah lebat, pohon mangga yang harum, dan pohon belimbing yang penuh warna. Abu Nawas mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk menjelaskan jawabannya. "Wahai Paduka yang mulia dan para hadirin semua," kata Abu Nawas, "sebelum saya menjawab pertanyaan tentang agama, izinkan saya memberikan perumpamaan sederhana. Lihatlah kebun ini. Mengapa Tuhan menciptakan berbagai jenis pohon dengan buah yang berbeda-beda?" Salah satu pejabat pun menjawab, "Ya, agar manusia dapat menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Tepat sekali. Tetapi, apakah Anda semua setuju bahwa pohon kurma adalah yang paling istimewa, terutama bagi umat Islam? Kurma memiliki nilai spiritual yang tinggi, bahkan disebutkan dalam Al-Quran." Semua orang mengangguk setuju, tetapi ulama itu masih belum puas. "Abu Nawas," katanya, "apa hubungannya ini dengan agama?" Abu Nawas pun lalu memerintahkan pelayan untuk membagikan buah-buah dari kebun itu kepada semua yang hadir. Para pejabat mencicipi berbagai macam buah. Ada yang makan apel, mangga, belimbing, dan kurma. Namun seorang pejabat tiba-tiba berseru, "Kurma ini keras dan terlalu manis, aku lebih suka apel." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Lihatlah Tuan Ulama, meskipun kurma adalah buah terbaik menurut kita, tidak semua orang bisa langsung menghargainya. Begitu pula dengan agama. Islam adalah agama yang benar, tetapi tidak semua orang langsung memahami dan menerimanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, agar hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang mengikuti jalan Islam." Ulama itu mulai terdiam, tetapi ia masih penasaran. "Tapi Abu Nawas, apakah itu berarti agama lain juga memiliki nilai seperti Islam?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Seperti halnya pohon di kebun ini, Tuan. Ada pohon yang buahnya baik dan bergizi, tetapi ada pula yang buahnya tampak manis tapi tidak berguna. Begitu pula dengan agama lain. Beberapa agama mungkin mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Islam yang membawa kebenaran sejati. Keberadaan agama lain adalah ujian bagi umat Islam. Apakah kita tetap teguh pada iman atau tergoda oleh hal-hal yang tampak menarik tetapi tidak hakiki?" Semua orang mulai mengangguk setuju. Bahkan Baginda Raja merasa kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Tuhan menciptakan perbedaan agar manusia berpikir dan mencari kebenaran. Namun tugas umat Islam adalah menunjukkan keindahan ajaran kita, sehingga orang lain tertarik, bukan dengan paksaan tetapi dengan cinta dan hikmah, lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kamu telah membuktikan kecerdasanmu. Aku akan mengingat perumpamaan ini selamanya, Abu Nawas." Dan sejak hari itu, kebun istana tidak hanya menjadi tempat indah, tetapi juga menjadi simbol pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dunia yang penuh warna.
kisah selanjutnya. Sudah seminggu, Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karada dengan imam masjid setempat. Rais Al-Dairah Ismail Al-Barmasi Al-Baghdadi, penguasa distrik Karada di bagian Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih bahwa selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail Al-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dengan penuh kesejukan. Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karada. Bayangkan, jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin jika menara-menara masjid menebarkan suara bising selain azan? Suara azan itu sudah kencang, 5 kali sehari setiap pagi buta sampai pagi buta lagi. Suara azan itu bagus dan memang harus terus kita kumandangkan. Tapi bagaimana dengan suara-suara di luar azan itu? Tanya Ismail dengan bijak. Namun, tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karada, menolak keras. Syekh Yunus berdalih bahwa menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama, dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu bahwa pengeras suara itu adalah bid'ah, bahwa di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tidak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karada juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi, suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal ya suaranya tidak terlalu merdu juga. Ya hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karada lebih memilih untuk diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Ia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain dan politik Baghdad menjadi riuh. Tugas inilah yang membuat Abu Nawas awalnya pusing, tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini. Diam-diam sejak 5 hari lalu, ia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu diperhatikannya. Abu Nawas yang cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya sedang diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Ia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Woi, anjing siapa ini?" Abu Nawas yang memang menunggu momen ini buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh maaf wahai Tuan Imam, itu anjing saya." "Kamu bawa anjing ke masjid? Kamu gak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas dengan lemah lembut. "Tapi kalau membawa anjing dikutuk malaikat, berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat. Kan mereka membawa anjing, tapi masuk surga?" Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi yang tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. "Tuan Imam, ini itu bukan anjing sembarangan," lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. "Anjing ini keturunan langsung dari anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, ini yang paling rajin beribadah dan bertasbih kepada Allah."
"Ah, kamu sudah gila ya? Mana ada anjing beribadah kepada Allah?" tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44, bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong, lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. "Anjing ini kirim salam kepada Pak Haji," kata Abu Nawas menirukan bisikan anjing di sampingnya. "Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu." Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing itu tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham lelaki di depannya terkejut bukan main, tapi dia pura-pura santai. Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu, karena kan memang dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir ini. "Gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi begini, kamu harus percaya sama saya. Saya sama sekali nggak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia itu hanya saya rayu agar mau menikah dengan keponakanku yang berdagang di pasar," kata Syekh Yunus menjelaskan. Tak lama anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi Abu Nawas berpura-pura mendengarkan bisikan si anjing. "Kata anjing ini sih, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja. Jangan dititip di masjid. Haram. Itu sama saja korupsi rumah Allah," kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. "Gila, dari mana anjing ini tahu kalau aku baru saja beli perabot rumah dan aku titipkan di masjid?" gumam Syekh Yunus dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu dia memang tahu sang imam membeli barang lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh si anjing ini? Pikir imam masjid itu. "Pak Haji, mohon maaf. Barusan anjing sakti ini berbisik bahwa besok subuh, jika Pak Haji menggunakan pengeras suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Nah, sebaiknya Pak Haji hati-hati. Nanti masyarakat menduga kalau Pak Haji itu main-main dengan agama," kata Abu Nawas sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus diam mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar. Saat maghrib tiba, kegelisahannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Dia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tidak seperti biasanya, ia tak berani beranjak ke mihrab. Syekh Yunus tak bisa membayangkan satu distrik Karada geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya tanpa pengeras suara. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat karena dimanja oleh pengeras suara malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suaranya rusak atau sang imam masjid sedang sakit? Lebih herannya lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara. Usai sholat, jamaah mengerumuni sang imam yang bingung apa yang harus dia jawab. Jika dikatakan pengeras suaranya rusak, jamaah akan tahu kalau ia berbohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara karena khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah, tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. "Wahai Syekh Yunus, perhatikan baik-baik ya," jelas Abu Nawas dengan nada bijak. "Siapa bilang menggunakan pengeras suara itu adalah bagian dari agama?
Buktinya, tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan hikmat. Suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa. Syekh Yunus menyimak dan para jamaah pun terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya. Dan kita datang ke masjid lebih awal karena iman yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kita semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun. Lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. Pak Haji, dapat salam dari anjing. Katanya besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu. Tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati deh Pak Haji, kata Abu Nawas hampir ngakak. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu juga, kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. Akhirnya kamu ketangkap juga, teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, "Itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar." Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi, "Nah, sekarang coba katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak juga.
Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan. Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda. Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi, menikmati secangkir teh panas sambil merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat. Abu Nawas, aku dengar kamu sangat pandai dalam berdebat. Bisakah kamu membantuku? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, oh, tentu saja anak muda. Apa yang ingin kau bicarakan? Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya tanpa sedikit ragu. Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh, Abu Nawas. Sebagian orang mengatakan itu wajib, sementara yang lain mengatakan sunnah. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Abu Nawas mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, oh, kunut subuh. Topik yang menarik. Baiklah, ayo kita berdebat tentang itu. Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung. Semua orang di warung itu mulai memperhatikan mereka dengan penasaran. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, menurutku, hukum kunut itu seperti memutuskan apakah kamu harus makan roti dengan selai kacang atau selai stroberi. Pemuda itu kembali bertanya, maksudnya gimana, Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, begini anak muda, keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat. Tapi apakah kita harus berselisih hanya karena seleramu lebih suka selai kacang, sementara aku lebih suka selai stroberi? Sama halnya dengan kunut subuh. Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusyuk dengan membacanya, sementara yang lain mungkin tidak membacanya, tetapi tetap sholat dengan khusyuk. Pemuda itu tampak bingung, tetapi Abu Nawas belum selesai. Coba bayangkan ini, katanya. Suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh. Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata, mengapa kamu tidak membaca kunut? Pria itu menjawab, aku pikir itu tidak wajib. Lalu malaikat itu tertawa dan berkata, jangan khawatir kawan, aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi. Seluruh orang yang berada di warung itu tertawa mendengar kisah Abu Nawas. Pemuda itu akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. Jadi maksudmu, kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu dan lebih baik fokus pada niat dan kekhusyukan dalam sholat. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tepat sekali anak muda, inti dari sholat adalah keikhlasan dan kekhusyukan. Hukum kunut itu seperti selai di atas roti, enak jika ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika selainya tidak ada. Dengan itu, Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput teh panasnya dengan tenang. Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah, membawa pelajaran berharga dari percakapan mereka. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sosok Abu Nawas memang sangat cerdik dan lihai bila berhadapan dengan kawan maupun lawannya. Bahkan beberapa lawannya kapok dan tak berani menantang Abu Nawas untuk berdebat lagi. Tapi bagaimana jika lawan Abu Nawas adalah dari binatang? Yaitu seekor monyet yang sudah terkenal reputasinya sebagai monyet ajaib dan jenius. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas mendapatkan hadiah dari baginda raja. Ia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa mereka berkumpul.
Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung mengatakan bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Ternyata pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga membuat sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Kamu gak takut sama aku?" tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu praktis langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. "Apa kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib itu pun terdiam. Ia merasa dilema, karena jika menggeleng, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Tapi jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet, jika terus diam, akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib itu mengangguk, karena memang si monyet takut kepada tuannya. Dan tentu saja, Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet, yang kemudian dipukuli oleh sang tuan karena mengangguk. Setelah kejadian itu, tuan si monyet kembali melatih monyetnya, tapi dengan arahan yang berbeda. Karena kemarin menggelengkan kepala ternyata gagal, maka sekarang si tuan melatih agar si monyet mau menganggukkan kepalanya. Usai berlatih, akhirnya monyet itu hanya mau mengangguk. Sehingga tantangan berikutnya adalah siapa saja yang berhasil membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdik. Ia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari sang monyet. Si monyet tak mau menggelengkan kepala sama sekali. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia teringat balsam di kantong bajunya yang baru saja ia beli dari warung Mang Soleh sebelum ia datang ke sayembara monyet ajaib itu. Lalu Abu Nawas mengeluarkan balsam itu dan menunjukkan kepada si monyet. "Kamu tahu apa fungsi balsam ini?" tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. "Oke, boleh ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas kembali. Si monyet pun mengangguk, karena memang yang ia tahu adalah hanya mengangguk. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat si monyet kepanasan. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas lalu mencolek balsam lebih banyak lagi. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. "Gimana, Nyet? Mau aku gosokin balsam lagi?" Ketakutan mulai menghampiri si monyet, dan akhirnya ia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapatkan hadiah dari tuan monyet. Dan nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapatkan hukuman dari tuannya. Karena monyet itu frustasi dengan hukuman tuannya, si monyet pun mengangguk-ngangguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diajari si tuan majikan. Kabarnya anggukan dan geleng-geleng si monyet semakin menjadi ketika mendengar musik metal dan dugem. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil membaca Al-Quran. Udara segar dan burung-burung berkicau menambah khusyuknya suasana. Namun keterangan itu terganggu oleh suara langkah tergesa-gesa dari Abu Jahil yang datang membawa raut wajah yang cemas. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Aku benar-benar bingung dan butuh jawabanmu," teriak Abu Jahil sambil mencoba menarik nafas. Abu Nawas pun menutup Al-Quran dengan hati-hati, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. "Bismillah, tenanglah Abu Jahil, tenang. Apa yang membuatmu datang dengan wajah seperti orang kehilangan kambing di pasar, Abu Jahil?" Abu Jahil pun duduk di lantai, berusaha mengatur nafasnya. "Ini soal agama, Abu Nawas. Aku takut salah langkah. Banyak temanku yang merayakan Natal, dan aku tidak tahu apakah aku boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Sebagian orang bilang haram, sebagian bilang boleh. Aku tak ingin melanggar agama, Abu Nawas, tapi aku juga tidak mau membuat mereka marah." Abu Nawas pun mengangguk perlahan, menyadari betapa seriusnya kekhawatiran Abu Jahil. Sebagai seorang muslim yang taat, ia selalu berhati-hati dalam memberikan nasihat, terutama dalam perkara agama. "Abu Jahil, ini adalah pertanyaan penting, dan kamu benar untuk mencarinya di tempat yang tepat. Tetapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya kepadamu. Apa niatmu ketika ingin mengucapkan selamat Natal kepada mereka?" Abu Jahil pun terdiam, lalu menjawab, "Aku hanya ingin menghormati mereka, Abu Nawas. Aku tidak punya niat untuk ikut dalam keyakinan mereka atau menyetujui apa yang mereka percayai. Aku hanya ingin menjaga hubungan baik, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lembut. "Niatmu adalah sesuatu yang penting, Abu Jahil. Namun dalam Islam, niat yang baik tidak cukup jika cara kita bertindak tidak sesuai dengan syariat. Kita diajarkan untuk menjaga prinsip tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan agama lain. Mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan perayaan agama lain seperti Natal bisa jadi dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan tersebut, dan itu bertentangan dengan akidah kita, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk perlahan meski wajahnya masih menunjukkan kebingungan. "Jadi aku tidak boleh mengucapkan selamat Natal sama sekali, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menghela nafas ringan lalu menjelaskan dengan sabar. "Ya, sebagai seorang muslim, kita tidak diwajibkan untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi umat yang santun dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan mereka yang berbeda agama. Jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat, ada cara lain yang tidak melanggar syariat, Abu Jahil. Misalnya, kamu bisa mendoakan mereka dengan ucapan seperti, 'Semoga Allah memberi Anda kedamaian dan kebahagiaan.' Ini adalah doa yang baik dan tetap menjaga batasan agama kita." Abu Jahil pun tampak lega, tetapi ia masih penasaran. "Tapi bagaimana jika mereka tersinggung karena aku tidak mengucapkan selamat Natal secara langsung, Abu Nawas? Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Jika seseorang tersinggung, itu bukan karena kamu berbuat salah, Abu Jahil, tetapi karena mereka mungkin tidak memahami keyakinanmu. Jelaskanlah dengan lemah lembut bahwa dalam Islam kita memiliki batasan tertentu. Katakan bahwa ketidakhadiran ucapan selamat Natal bukan karena kurangnya rasa hormat, tetapi karena kamu ingin menjaga keyakinanmu. Jika disampaikan dengan hikmah dan kasih sayang, insya Allah mereka akan mengerti." Abu Jahil pun mengangguk dengan penuh pemahaman. Namun ia tiba-tiba teringat sesuatu. "Abu Nawas, bagaimana jika ada orang yang memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal? Apakah kita harus menyerah demi menghindari konflik?" Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. "Oh tidak, Abu Jahil. Dalam Islam kita diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip agama meski dalam tekanan. Namun kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Jika kamu dipaksa, katakanlah bahwa sebagai seorang muslim, kamu tidak bisa mengucapkan hal itu karena keyakinanmu, tetapi kamu tetap mendoakan mereka dengan doa yang tulus. Ingat, Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Tugas kita adalah tetap lurus di jalannya."
Abu Jahil pun tampak puas dengan penjelasan itu. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan pesan yang penting. Abu Jahil, menjadi seorang muslim yang taat bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita harus menjadi contoh kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, sehingga orang lain dapat melihat keindahan Islam melalui perbuatan kita, bukan hanya kata-kata kita. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun mulai memahami pentingnya menjaga prinsip agama tanpa melupakan nilai-nilai kasih sayang dan keharmonisan. Ia belajar untuk tetap menghormati sesama tanpa melanggar batas syariat. Sementara itu Abu Nawas pun terus berdoa agar umat muslim dimanapun berada diberikan kekuatan untuk tetap berpegang pada iman mereka sambil menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kampung Abu Nawas muncul seorang dukun yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa. Dukun itu bernama Abu Palsu, seorang pria yang suka mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung-kalung aneh menggantung di lehernya. Ia mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit, menggandakan uang, hingga membaca masa depan. Penduduk desa yang terpesona oleh kata-katanya mulai datang berbondong-bondong untuk meminta bantuan. Abu Nawas yang mendengar kabar ini merasa ada sesuatu yang tak beres. Bagaimana mungkin orang ini tiba-tiba datang dengan kekuatan luar biasa, tetapi hidupnya sendiri tampak begitu sederhana, pikir Abu Nawas. Keresahan Abu Nawas makin menjadi-jadi ketika mendengar cerita dari tetangganya, Abu Jahil. Abu Nawas, kamu tahu nggak? Kemarin aku pergi ke dukun itu untuk meminta rezeki melimpah. Dia memberiku jimat yang katanya bisa membuatku kaya dalam semalam. Aku harus membayar 5 keping emas untuk itu, Abu Nawas, seru Abu Jahil dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Lalu apakah kamu menjadi kaya? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Ya belum sih. Katanya aku harus menunggu 7 hari dan tidak boleh mandi selama itu. Katanya juga kalau aku mandi kekuatannya akan hilang, Abu Nawas. Abu Nawas pun hampir tertawa, tetapi ia menahannya. Abu Jahil, apakah kamu yakin orang ini benar-benar bisa memberimu kekayaan? Abu Jahil pun mengangguk tegas. Oh, tentu saja Abu Nawas. Dia bahkan membaca garis tanganku dan bilang aku ini ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa sudah waktunya bertindak. Ia tak ingin penduduk kampung terus tertipu oleh dukun gadungan itu. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun mendatangi rumah dukun tersebut dengan membawa seekor ayam hidup. Ia menyamar sebagai orang yang sangat putus asa. Wahai dukun yang hebat, aku datang dengan permohonan besar. Ayamku ini tidak pernah bertelur, Tuan Dukun. Bisakah kamu membantuku? Tanya Abu Nawas dengan wajah penuh kekhawatiran. Sang dukun pun tersenyum dengan penuh percaya diri. Oh, tentu bisa. Tapi aku perlu waktu seminggu untuk membaca energi ayammu. Biarkan ayam ini bersamaku dan aku akan membuatnya bertelur emas. Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. Bertelur emas? Luar biasa sekali. Berapa bayarannya, Tuan Dukun? 10 keping emas. Tetapi hasilnya dijamin. Kamu akan menjadi kaya raya, jawab sang dukun. Abu Nawas pun setuju, tetapi sebelum pergi ia berkata, aku ingin memastikan keajaibanmu sungguh nyata, Tuan Dukun. Bagaimana jika aku kembali besok pagi untuk melihat tanda-tanda pertama ayam ini mulai berubah? Dukun itu pun terkejut, tetapi ia tidak mau kehilangan pelanggannya. Baiklah, datanglah besok pagi. Tapi ingat, jangan kamu ragukan kekuatanku. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun kembali. Tetapi kali ini ia membawa semua penduduk desa bersamanya. Mereka penasaran ingin melihat keajaiban sang dukun. Tuan Dukun, kami datang untuk melihat ayamku yang akan bertelur emas, seru Abu Nawas dengan suara lantang.
Dukun itu mulai panik, tetapi ia mencoba mempertahankan wibawanya. Tunggu dulu, kekuatan ini tidak bisa dipaksakan begitu saja. Aku butuh waktu yang lebih lama. Abu Nawas pun tersenyum kecil. Oh begitu. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan sedikit saja kekuatanmu di depan kami semua? Mungkin kamu bisa menggandakan ayam ini menjadi 2, atau membuat satu bulunya berubah menjadi emas. Dukun itu pun mulai berkeringat. Ia mencoba mengarang alasan, tetapi penduduk desa pun mulai curiga. Ayo tunjukkan keajaibanmu, kami ingin bukti, seru salah satu warga. Abu Nawas yang sudah menduga dukun itu akan mencari-cari alasan, tiba-tiba mengambil jimat milik dukun tersebut dan berkata dengan nada serius. Apakah kekuatanmu berasal dari benda ini? Jika benar, aku akan memecahkannya untuk menguji kekuatannya. Dukun itu pun langsung pucat. Jangan pecahkan itu sangat penting untuk ritualku. Abu Nawas pun mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. Kalau begitu, kita akan lihat apakah benda ini sungguh-sungguh punya kekuatan. Dengan cepat Abu Nawas pun memecahkan jimat itu di depan semua orang. Tentu saja tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Penduduk desa akhirnya menyadari bahwa sang dukun hanyalah penipu. Mereka mulai berteriak, dia pembohong, dia menipu kita. Dukun itu pun mencoba kabur, tetapi penduduk desa berhasil menangkapnya dan memutuskan untuk mengusirnya dari kampung. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas pun berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai saudara-saudaraku, jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku punya kekuatan luar biasa tetapi tidak pernah menunjukkan bukti nyata. Ingatlah, segala kekuasaan hanya milik Allah. Jika kamu sakit, berdoalah kepadanya dan carilah pengobatan yang sesuai. Jika kamu ingin rezeki, berusahalah dan bertawakallah kepada Allah. Jangan tergiur oleh janji-janji palsu. Penduduk desa pun mengangguk setuju. Dan sejak hari itu, mereka menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh dukun gadungan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan ayam yang tetap tidak bertelur, tetapi setidaknya ia berhasil menyelamatkan kampungnya dari penipuan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahunnya. Abu Nawas kemudian berkata, Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana, tapi untuk kali ini izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka. Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Jadi begini, Paduka, suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Lalu saya menjawab, mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya. Mendengar itu kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu? Saya pun menjawab, mungkin para jin. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.
Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, Paduka. Katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya. Baginda Raja mengangguk, mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tapi ada yang aneh, Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Nah, penjual es krim itu menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, ya cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu? Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan, Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si Sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya, kata istri Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran. Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak, jawab istri Abu Nawas. Oh jadi begitu, tenang, semuanya aman, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini? Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya. Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu. Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, wah, kebetulan sekali, gak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia. Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, ah yang bener, sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu, gak pernah aku melihatmu membuat roti. Abu Nawas pun menjawab,
Oh itu, jadi sebenarnya begini, bukannya aku nggak pernah membuat roti, hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba? Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil sedang duduk bersama beberapa teman sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar-binar penuh semangat, sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. "Saudara-saudaraku," seru Abu Jahil, mengangkat peta ke udara. "Aku yakin bahwa bumi itu datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih." Orang-orang pun mulai berbisik-bisik. Ada yang setuju, ada yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. "Ada apa ini Abu Jahil?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Kenapa kamu berteriak-teriak seperti pedagang sayur di pasar?" Abu Jahil pun dengan semangat menunjuk petanya. "Abu Nawas, aku ingin mengakhiri kebingungan dunia. Aku yakin bumi itu datar. Kalau tidak, kenapa kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu? Dan kenapa laut tidak tumpah?" Abu Nawas pun mengangguk perlahan, berpura-pura berpikir serius. Pendapatmu menarik juga Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya sesuatu." "Oh, tentu saja," jawab Abu Jahil dengan percaya diri. "Jika bumi datar," kata Abu Nawas sambil memegang cangkir tehnya, "bagaimana kamu menjelaskan siang dan malam? Kenapa matahari tidak menerangi seluruh permukaan bumi sekaligus?" Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu menjawab, "Ya, itu karena matahari berputar seperti lampu sorot. Ia hanya menerangi sebagian area." Abu Nawas pun mengangguk lagi. "Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram bulat menutupi cahaya matahari?" Abu Jahil pun mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang selalu berbentuk bulat? Kenapa bukan bumi sendiri yang bulat?" Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terpojok, mencoba argumen lain. "Tapi Abu Nawas, kalau bumi benar-benar bulat, kenapa kita tidak jatuh? Kita kan seharusnya tergelincir dari bola itu." Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya lagi. "Pernahkah kamu menuang air ke dalam gelas? Apa yang terjadi pada airnya Abu Jahil?" "Airnya tetap di dalam gelas lah," jawab Abu Jahil. "Begitulah bumi bekerja," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Gravitasi, wahai Abu Jahil. Ia seperti tangan tak terlihat. Ia menjaga kita tetap menempel di permukaan bumi. Kamu tidak perlu takut jatuh, kecuali kamu memutuskan untuk memanjat pohon seperti biasa." Orang-orang pun tertawa semakin keras. Abu Jahil mulai merasa malu, tapi ia belum menyerah. "Baiklah Abu Nawas, jika bumi itu bulat, kenapa aku tidak merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan ini datar." Abu Nawas pun mendekat, menepuk pundak Abu Jahil. Lalu ia berkata dengan nada yang bijak, "Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu bulat Abu Jahil." Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun hanya bisa terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya. "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat,
pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin. Semua orang di warung pun tertawa, dan Abu Jahil pun akhirnya ikut tertawa. Meskipun kalah dalam debat, ia merasa mendapat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. Kali ini ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba, dan manusia modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Apalagi Abu Jahil, kenapa wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong?" Abu Jahil pun menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia itu berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas pun tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. Pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal ini? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil pun merengut. "Bukan begitu, aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih ada banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas pun tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama." Abu Nawas pun mengambil sebuah mangga dari pohon dan berkata, "Lihatlah mangga ini Abu Jahil. Ketika bijinya ditanam, ia akan tumbuh menjadi pohon mangga, bukan pohon apel. Begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tapi cabangnya bisa berbeda-beda." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama?" Abu Nawas pun mengangguk. "Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya ya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama." Abu Jahil pun semakin bingung. "Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakanlah keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Tapi kenapa aku masih merasa lebih mirip monyet ya? Apakah ini karena wajahku?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak hingga nyaris jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu sih bukan karena evolusi. Itu sih karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga." Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasul. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW.
Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, yaitu ayah Nabi. Artinya, Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib, yaitu ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul, bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat, dalam proses dan upaya Rasulullah menyebarkan agama Islam, Hamzah belum memeluk agama Islam. Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi Muhammad pada masa-masa sulit beliau, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelek-jelekan hingga menyakiti Nabi Muhammad. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah, sehingga disegani oleh banyak orang. Adapun asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah ketika ia tidak terima Nabi Muhammad diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Di sana, dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Muhammad. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya, berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Dan di saat itulah Hamzah menyatakan bahwa dirinya di pihak Nabi Muhammad. Hamzah sempat dilanda keraguan karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah SAW. Dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah, karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum Muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindakan kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal inilah banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Pada Perang Badar tahun 2 Hijriah, Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslim pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Pada Perang Uhud tahun 3 Hijriah, setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud. Para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan.
Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya. Berikut adalah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak oleh kaum muslimin. Diawali dari terbunuhnya Tu'aimah oleh Hamzah saat perang Badar. Kisah ini diawali saat perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy. Saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya, yaitu Wahsy. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud, memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu saat perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya, serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan, asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan bahwa janji itu telah disaksikan banyak orang, Wahsy semakin bertekad untuk membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Shiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Shiba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Shiba ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyahnya, walau akhirnya tak ditelan dan dimuntahkannya kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi Muhammad SAW begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asyadullah atau singa Allah.
kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab,
Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu. Abu Nawas kemudian membalas, oh gitu ya, tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur. Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong.